Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Febri Eskalani dengan NIM 1903007. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara merancang suatu sistem konsep analisis pada rumah sakit. Yang pertama itu ada alur pelayanan pasien rumah sakit di TPPRC. Pertama-tama pasien datang di TPPRC, di mana TPP ini merupakan pelayanan pertama yang diterima oleh pasien maupun keluarga pasien, sehingga baik buruknya pelayanan kesehatan itu dinilai di TPP. Selanjutnya, adapun tugas TPP diantaranya itu memberikan pendaftaran, menerima pendaftaran pasien yang akan berobat rawat jalan, kemudian melakukan pencatatan pendaftaran registrasi, serta menyiapkan formulir rekam medis yang dalam folder DRM untuk pasien yang pertama kali berobat. Kemudian, petugas TPP akan meminta beberapa persyaratan dari pasien seperti KTP, BPJS, surat rujukan jika ada. Kemudian jika ada surat rujukan, maka petugas TPP akan mengecek surat itu masih aktif atau tidak. Jika masih aktif, petugas TPP akan membuatkan nomor SCP untuk selanjutnya ke poliklinik. Jika tidak, maka pasien disarankan untuk ke Vaskes 1 untuk memperbarui surat rujukan tersebut. Nah, setelah pasien memenuhi beberapa persyaratan di TPP, maka selanjutnya pasien ke poliklinik sesuai dengan penyakit dan kondisinya masing-masing. Adapun beberapa fungsi poliklinik yang beberapa di antaranya ialah untuk poli anak, untuk memberikan tindakan pencegahan penyakit pada anak yang kurang sehat, serta memberikan pengobatan pada anak yang sakit baik penyakit akut maupun kronik. Adapun tugas juga dari poli bedah yaitu memberikan konsultasi informasi terkait penyakit yang diderita, melakukan diagnosis pada penyakit yang diderita, serta melakukan pembedahan tergantung penyakitnya masing-masing pada pasien. Selanjutnya, pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana ini terdapat di laboratorium. Jadi tugas laboratorium itu untuk melakukan pengecekan spesimen untuk membuktikan diagnosa melalui tahapan di laboratorium. Biasanya pemeriksaan dianalisis meliputi pemeriksaan darah dan cairan tubuh lainnya seperti feses, urin, dahak, dan lain-lain. Jadi setelah pasien dari poliklinik, maka pasien disarankan ke laboratorium untuk mengecek kondisi tergantung penyakitnya masing-masing. Nah, setelah dari laboratorium, maka hasil tersebut akan dilihat apakah pasien ini akan rawat inap atau tidak. Jika pasien memerlukan rawat inap, maka pasien harus registrasi rawat inap. Jika pasien tidak rawat inap atau dari kondisi laboratorium baik, maka disarankan ke apotik untuk mengambil resep obat yang telah diberikan pada dokter. Jadi, adapun tugas dari apotik itu untuk memberikan obat sesuai resep dokter serta memastikan efektivitas keamanan dari penggunaan obat. Nah, setelah pasien dari apotik, maka pasien akan membayar obat tersebut lalu pulang. Nah, selanjutnya adapun alur pelayanan pasien rumah sakit di TPPRI itu, yang pertama itu pasien datang ke TPPRI, di mana tugas dari TPP sama halnya seperti sebelumnya, di mana menerima pendaftaran pasien yang akan berobat di rawat inap, melakukan pencatatan pendaftaran rawat inap, serta menyiapkan formulir rekam medis dalam folder DRM untuk pasien yang pertama kali akan melakukan rawat inap. Kemudian selanjutnya dari TPP, di sini petugas admisi juga akan meminta beberapa persyaratan untuk melakukan rawat inap, seperti petugas akan meminta surat pengantar rawat inap atau surat rujukan yang diberikan oleh DPJP. Nah, setelah memenuhi persyaratan dari TPP, maka TPP akan menghubungi di ruang perawatan apakah kamar itu tersedia atau tidak. Jika kamar itu tersedia, maka petugas admisi atau TPP akan menghubungi dokter DPJP untuk mengonfirmasi tindakan dari pasien. Jika belum tersedia kamarnya, maka pasien atau keluarga harus menunggu dulu, lalu sebentar akan dihubungi lagi oleh TPP. Nah, setelah itu, setelah pasien
melewati tahap-tahap seperti TPP tadi, maka pasien akan dilakukan ruang perawatan atau rawat inap. Nah, dari ruang rawat inap ini pasien akan ditangani oleh perawat. Jadi tugas perawat di ruang perawatan ini yaitu menjaga dan merawat pasien, memberikan obat sesuai waktu dan takaran, menjaga kesehatan pasien, serta memberikan motivasi dan perhatian kepada pasien. Setelah itu, selama perawatan, pasien juga akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang jika perlu. Jadi, ketika pasien melaksanakan pemeriksaan penunjang, ini dilakukan di laboratorium. Jika hasilnya sudah ada dan baik, maka perawat atau dokter bisa menyarankan pasien pulang. Nah, sebelum pulang, tentunya selama perawatan itu perawat memberikan seperti infus atau cairan kepada pasien. Jadi sebelum pulang tentunya cairan atau infus tersebut yang ditangani oleh perawat atau dokter akan dilepas terlebih dahulu jika hasil dari laboratorium itu baik. Nah, jika dibolehkan pulang, maka pasien harus ke apotek terlebih dahulu untuk mengambil resep sesuai dengan resep dari dokter. Lalu setelah itu pulang. Selanjutnya, adapun alur pelayanan pasien rumah sakit di IGD. Nah, pertama-tama juga pasien datang ke IGD, kemudian petugas kesehatan akan melakukan triase atau pengelompokan pasien yang masuk ke ruang instalasi rawat darurat berdasarkan berat ringannya kasus, harapan hidup, dan tingkat keberhasilan yang akan dicapai sesuai dengan standar pelayanan kegawat daruratan. Kemudian, keluarga pasien melakukan pendaftaran di registrasi bagian TPP. Nah, petugas TPP akan meminta kepada pasien yaitu KTP. Nah, di sini jika kondisi pasien mengharuskan dirawat inap, maka pasien akan melanjutkan perawatan lebih lanjut. Kemudian jika tidak, petugas akan mengecek dan mengonfirmasi ketersediaan kamar, apakah pasien ini perlu rawat inap atau tidak, tergantung dari pemeriksaan penunjangnya. Jika pemeriksaan penunjangnya melakukan tes pemeriksaan darah, maka itu harus dilakukan di laboratorium. Nah, setelah dari laboratorium, jika hasilnya baik, maka pasien bisa langsung ke apotek untuk mengambil resep obat yang telah diberikan kepada dokter. Setelah itu, jika kamar tersedia, maka pasien diarahkan ke ruang perawatan terlebih dahulu untuk menerima perawatan atau tindak lanjut dari dokter. Begitulah presentasi dari alur pelayanan pasien di rumah sakit dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.